Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tri Lailatul Hasanah, NPM 174. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Dwi Vitasari NPM 041, Mitra Indah Lestari NPM 118, Ratna Okvisari NPM 159, Tri Lailatul Hasanah NPM 174, Vita Handayani NPM 018, Selaras Royan Sari NPM 051. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan yang berjudul Perbaikan Mutu Berkelanjutan dan Standar Mutu Perbaikan. Hakikat mutu. Apa sih mutu itu? Mutu ialah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan perubahan mutu, diperlukan peningkatan atau perubahan keterampilan kerja, proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan melebihi harapan konsumen. B. Upaya peningkatan mutu di Indonesia. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran, pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lainnya yang berkaitan dan lebih aktual, sehingga lebih mudah memahami. Kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki seorang guru adalah yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang keempat, kompetensi sosial. Di sini ada contoh dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, contoh dari kebijakan, yaitu seperti kurikulum dan ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Yang kedua, ada kepemimpinan kepala sekolah, artinya leadership kepala sekolah, transparansi keuangan, hubungan ekosistem dan kepala sekolah, orang tua dengan guru maupun dengan siswa dan seluruh yang ada di satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur. Infrastruktur yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Itu semua berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. Apalagi sekarang dunia tanpa batas. Siswa bisa belajar tidak hanya dari guru dan buku yang ada, melainkan bisa belajar dari media sosial. Proses pembelajaran yang menyenangkan, yang berinovasi dan penuh kreativitas, bisa mendorong anak-anak terbangun motivasinya. Namun, proses pembelajaran juga tergantung dari potensi guru, kecakapan guru, dan kemampuan guru. Berikut ini adalah elemen dasar bagaimana kita dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah, yaitu yang pertama, insan pendidikan patut mendapatkan penghargaan, karena itu berikanlah penghargaan. Manajemen sumber daya manusia mengatakan penghargaan diberikan untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia karena diperlukan untuk mencapai saran-saran organisasi. Seseorang akan termotivasi jika diberikan penghargaan. Yang kedua, B. Meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik. Konsep tentang guru profesional ini selalu dikaitkan dengan pengetahuan tentang alasan dan kebijakan pendidikan, teori belajar dan pembelajaran, penelitian pendidikan, evaluasi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, manajemen pengelolaan kelas atau sekolah, serta teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang C, kurangi dan berantas korupsi. Korupsi itu berhubungan dengan dana yang berasal dari pemerintah dan dana yang langsung ditarik dari masyarakat. Jika selama ini anggaran pendidikan yang sangat minim dikeluhkan, ternyata dana yang kecil itu pun tidak luput dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dari kekaburan sistem anggaran sekolah. Kekaburan dalam sistem anggaran atau yang disingkat RAPBS itu memungkinkan kepala sekolah mempraktikkan pembiayaan sistem ganda atau yang disingkat menjadi PSG. Misalnya, dana operasional pembelian barang yang telah dianggarkan dari dana pemerintah dibebankan lagi kepada masyarakat. Yang D, berikan sarana dan prasarana yang layak. Menurut Kemendikbud nomor 053 U2001 tentang standar pelayanan minimal, sekolah harus memiliki persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan serba lengkap dan cukup seperti luas lahan, perabot lengkap, peralatan atau laboratorium dan media, infrastruktur, sarana olahraga dan buku. Selanjutnya, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana.
yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.